Ada dua pendapat berseberangan yang selama ini berkembang terkait tanaman sawit bagi petani. Di satu sisi, komoditas ini diyakini menyumbang penurunan angka kemiskinan secara signifikan. Sawit juga disebut menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan warga. Namun, ada juga keyakinan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit sebenarnya menciptakan kemiskinan lebih dalam bagi masyarakat. Henry Sitorus, dosen dan peneliti dari Universitas Sumatera Utara, melakukan penelitian di dua kabupaten, yaitu Asahan dan Langkat. Hasilnya, dilihat dari angka stunting yang merepresentasikan kesejahteraan, sawit terbukti tidak berperan banyak setidaknya sejak era 1980-an. Hasil penelitian Henry menjadi bagian dari sebuah buku berjudul The Paradox of Agrarian Change, Food Security and the Political of Social Protection in Indonesia. Sebuah diskusi di Yogyakarta digelar pada 18 Januari 2023 lalu untuk mengupas beberapa bagian dari buku yang merupakan hasil penelitian akademis dari Australia, Indonesia, dan Belanda. Penelitian Henry mencatat lebih dari 50% wilayah lokasi penelitiannya adalah lahan sawit, dengan setidaknya 30% lahan itu dikelola petani rakyat atau smallholder. Bersama John F. McCarthy, peneliti dari Australia National University, Henry memutuskan penelitiannya di dua desa di pusat produksi sawit untuk membandingkan perubahan yang terjadi. Dari sisi kemiskinan, data membuktikan di dua wilayah itu jumlah penduduk yang tetap berada di kelompok miskin tetap besar, sehingga dampak perkebunan sawit layak dipertanyakan. Warga yang bisa lepas dari kemiskinan setelah menerima manfaat dari perkebunan sawit di Langkat hanya 11%, sedangkan di Asahan ada 33%. Ada sejumlah faktor mengapa masyarakat tetap miskin di tengah ekspansi sawit. Menurut penelitian Henry, faktor itu antara lain posisi tawar petani sawit yang rendah, lahan yang kecil, dan harga yang tidak menentu. Jual beli sawit juga dikooptasi oleh elit tertentu. Di samping itu, kebanyakan masyarakat hanya menjadi buruh harian lepas di perkebunan yang sangat rentan posisinya. Pekerjaannya dapat hilang sewaktu-waktu ketika perkebunan tidak membutuhkan. Perusahaan sawit semakin lama juga membutuhkan tenaga kerja yang kualifikasi lebih baik. Perempuan paling terdampak. Dosen senior di Departemen Antropologi Universitas Indonesia, Suraya Abdul Wahab Afif, juga menginformasi hasil penelitian itu. Dia melakukan penelitian terpisah di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Suraya menemukan fakta bahwa hampir seluruh anak muda di kawasan itu merantau keluar wilayah karena tidak memiliki akses pekerjaan. Perempuan bisa bekerja di perkebunan sebagai buruh harian lepas dengan upah hanya 5.000 per hari. Jika dilihat lebih dalam, kata Suraya, di daerah-daerah perkebunan sawit perempuan paling dirugikan. Sayangnya setelah pulang dari mengumpulkan cukup uang, perempuan ini juga tidak bisa menginvestasikannya di perkebunan karena lahan telah habis. Karena itu, uang remitansi ini sebenarnya juga tidak berdampak karena tidak bisa ditanam di sektor pertanian untuk memperbaiki kesejahteraan mereka. Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada, Pujo Semedi Hargoyuwono menilai, hasil penelitian ini menggambarkan nasib para petani yang secara sosial ekonomi tertinggal oleh kereta pembangunan. Mereka menghadapi masalah pangan dan anak-anaknya terancam stunting. Rekomendasi kebijakan. John F. McCarthy dari Australia National University, sebagai salah satu editor buku hasil penelitian, merekomendasikan 4 langkah untuk mengatasi masalah yang ada. Pertama, dia menyarankan upaya pembangunan kapasitas penghidupan, mempertahankan tanah dan ekologi lokal untuk mendukung sistem pangan lokal dan diverifikasi pangan. Kedua, menurutnya, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan adil sesuai kebutuhan lokal.
Masukan ketiga yaitu para ahli berkeyakinan bahwa bantuan sosial tidak akan pernah cukup. Karena itulah, penting untuk berinvestasi dalam penciptaan nilai dan pembangunan yang inklusif. Sementara usulan terakhir adalah memahami skenario perubahan di setiap sektor agraria secara khusus. Di tengah semua kontroversi, kelapa sawit tetap menjadi salah satu primadona setidaknya dalam 4 dekade terakhir. Dalam paparan di laman Kementerian Pertanian, disebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan luasan lahan 16,38 juta hektar dan produksi 46,8 juta ton CVO. Industri sawit diklaim menyerap 16 juta tenaga kerja, berkontribusi 13,5% terhadap ekspor non-migas, dan menyumbang 3,50% terhadap total PDB Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor minyak kelapa sawit berupa CPO dan turunannya pada 2021 mencapai 27,6 miliar US dollar, tumbuh 58,79% dibanding tahun sebelumnya.